Wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga pokok bahasan distribusi teoritis. Distribusi teoritis memungkinkan para pembuat keputusan untuk memperoleh dasar logika yang kuat di dalam pengambilan keputusan dan sangat berguna bagi dasar pembuatan ramalan atau forecasting atau prediction, atau dalam statistik itu biasa disebut dengan estimasi. Berdasarkan informasi yang terbatas atau pertimbangan teoritis dan berguna pula untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu kejadian. Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas untuk suatu random variable menggambarkan bagaimana probabilitas terdistribusi untuk setiap nilai random variable. Variabel random adalah suatu fungsi yang memetakan ruang sampel. Ruang sampel kita ingat di pertemuan sebelumnya, ke himpunan bilangan real. Jadi ruang sampel itu adalah seluruh kejadian yang memungkinkan. Ada dua tipe distribusi probabilitas. Ada probabilitas discrete dan ada probabilitas continue. Probabilitas discrete yaitu apabila ruang sampelnya mengandung titik sampel yang berhingga banyaknya atau terhitung banyaknya. Contoh, banyaknya barang yang cacat dalam pengambilan sampel sebanyak K barang. Banyaknya korban meninggal karena banjir Jakarta bulan Januari 2015. Itu ada terhingga, ada batasnya, ada nilainya, ada jumlahnya. Kemudian probabilitas continue yaitu apabila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak berhingga banyaknya dan memuat semua bilangan real dalam suatu interval. Contoh, lama waktu yang dibutuhkan dari suatu reaksi zat kimia, jarak yang ditempuh sebuah kendaraan dengan 3 liter bensin. Macam-macam distribusi teoritis variabel discrete. Distribusi peluang seragam. Mungkin saya nggak usah terlalu teoritis saja ya, tapi perhatikan saja kalau Anda bingung, perhatikan saja contohnya. Jadi yang penting itu adalah contohnya saja. Kalau Anda bingung itu perhatikan contohnya. Macam-macam distribusi teoritis variabel discrete. Distribusi peluang seragam. Jika perubahan X memiliki nilai X1, X2, X3, dan Xk berpeluang sama, maka distribusi peluang seragamnya adalah 1 dibagi K. Contoh, 3 orang siswa Roni, Andi, dan Tia berpeluang sama mendapat beasiswa. Tentukanlah distribusi peluang seragamnya. Fx, titik koma 3 sama dengan 1/3. Untuk X, Roni, Andi, Tia, atau X1, 2, 3, mahasiswa dinomori secara umum. Nilai K dapat dianggap kombinasi dari N dan N kecil, di mana N adalah banyaknya titik contoh dalam populasi dan N kecil adalah banyaknya unsur perubahan acak. Jika kemasan batu baterai terdiri dari 4 batu baterai, maka bagaimana distribusi peluang seragam? Cara menyusun batu baterai 12 batu baterai. C12 4. 12 faktorial bagi 48 faktorial dan 495 cara. Jadi intinya di sini adalah perubahan acak X memiliki peluang yang sama, maka distribusi peluang seragamnya adalah ini. Contohnya adalah ini. Ya kan? Kalau kita ingin mencari peluangnya, karena dia peluangnya sama tuh, nggak ada yang beda-beda ya kan, dari Roni, Andi, dan Tia itu berpeluang sama mendapat beasiswa. Peluangnya berapa? 1/3 gitu kan. Kemudian ada kemasan batu baterai di sini. Nah, peluang dari kalau misalkan kita lalu masih istilahnya distribusi peluang seragam itu adalah seragam itu sama, peluangnya sama. Kalau misalkan kita ingin menggunakan rumus kombinasi, di sini ada contoh nomor 2. Jika kemasan batu baterai terdiri dari 4 batu baterai, maka
bagaimana distribusi peluang seragam cara menyusun batu baterai untuk 12 batu baterai, ya kan? Distribusi kita cari dulu banyaknya cara yang ada. Sama seperti di atas. Ada berapa banyak ruang sampelnya? Ada 3. Maka di sini sepertiga. Karena masing-masing peluangnya sama. Ada berapa banyak ruang sampelnya? Nah, kalau misalkan di antara 12 batu baterai itu kita ingin mengambil satu batu baterai, maka ruang sampelnya ada 495 cara, dan kita ngambil satu, berarti peluangnya adalah 1/495. Itu adalah distribusi peluang seragam. Saya browsing dulu ke bawah sebentar. Oke, Anda tinggal distribusi binomial dan multinomial. Distribusi binomial dapat diterapkan pada peristiwa yang memiliki ciri-ciri percobaan binomial atau Bernoulli trial, yaitu sebagai berikut. Jumlah percobaan dinyatakan dengan n kali kejadian. Harus tertentu jumlahnya. Ini syarat pertamanya ya, harus tertentu jumlahnya. Setiap percobaan memiliki 2 kemungkinan hasil, yaitu bisa sukses dan bisa gagal. Lalu syarat ketiga adalah setiap percobaan bersifat independen, saling bebas, atau dengan pengembalian, yaitu kejadian yang satu tidak dapat mempengaruhi kejadian yang lain. 2 kemungkinan yang terjadi pada tiap kejadian yaitu sukses dan gagal atau gagal. Probabilitas sukses setiap percobaan dinyatakan dengan P selalu tetap sama pada setiap kejadian, sedangkan probabilitas gagal dinyatakan dengan Q, sehingga P plus Q sama dengan 1 atau Q sama dengan 1 kurang P. Rumus fungsi probabilitas binomial adalah sebagai berikut. Ini rumus gitu ya. Rumusnya ini begini. Nanti kita dimana ini adalah sama, rumusnya sebenarnya sama. Ya, ini kan lambang dari kombinasi Px and min x. Kita lihat fx itu apa? Probabilitas peristiwa sukses sebanyak x. X adalah banyaknya sukses yang terjadi dalam n kali kejadian. Probabilitas kejadian sukses adalah P, Q adalah probabilitas kejadian gagal, K sama dengan 1 kurang P, dan N banyaknya kejadian. Nilai harapan mu sama dengan N dikali P. Ya. Kita lihat bagaimana konsep-konsep ini berjalan dalam sebuah contoh. Ada varian juga, varian sama dengan standar deviasi kuadrat sama dengan NP dikali 1 kurang P. Ada simpangan baku itu adalah akar dari varians, atau varians itu sama dengan simpangan baku kuadrat akar dari N kali P kali Q. Karena Q adalah 1 kurang P, maka N dikali P sama dengan 1 kurang dikali 1 kurang P, N kali P kali 1 kurang P. Jadinya begini. Ya, kita lihat contohnya. Sebuah perusahaan asuransi memiliki 3 calon pelanggan, dan pemimpin perusahaan yakin bahwa probabilitas dapat menjual produknya adalah 0,1. Tentukanlah probabilitas bahwa satu pelanggan akan membeli produk. Nilai harapan bahwa satu pelanggan akan membeli produk. Varian bahwa satu pelanggan akan membeli produk. Simpangan baku bahwa satu pelanggan akan membeli produk. Kita kerjakan dulu satu, probabilitas bahwa satu pelanggan akan membeli produk. Probabilitas dapat menjual produknya adalah 0,1. P adalah 0,1. 3 calon pelanggan, N-nya sama dengan 3. X, 1 pelanggan akan membeli produk, itu adalah kejadiannya, X sama dengan 1. Masukin ke dalam rumus, N faktorial dibagi X faktorial dikali N kurang X faktorial. PX dikali Q, N kurang X. Masukin angka-angkanya, 0,1 masukin di sini. Kemudian kalau 0,1 1 kurang P-nya itu adalah sebenarnya 0,9. Tapi karena 0,1 dipangkat 1 sama dengan 0,1, ini 0,81 karena hasil dari N dikurang X berarti 0,9 dipangkat 2, 9 dikali 9, 81. Dan ini dapat dari N faktorial, 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1,
dibagi X faktorial 1 dikali 2 kali 1, karena N dikurang X adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2 faktorial. Jadi kemungkinannya adalah 0,243. Nilai harapannya adalah 0,3. Ini kemungkinannya adalah 24,3%. Nilai harapannya itu adalah 0,3. Jadi kalau seorang pelanggan berhasil membeli produk, itu nilai harapannya 30% akan terjadi gitu. Kalau menggunakan rumus nilai harapan. Kalau menggunakan rumus distribusi probabilitas binomial dapatnya 0,243 atau 24,3%. Variansnya adalah 0,27. Simpangan bakunya 0,52. Jika menggunakan tabel binomial, maka di sini X-nya 1 itu kejadiannya, satu pembeli, N-nya itu adalah 3, banyaknya 3 pelanggan, dan P adalah 0,1. Kita lihat di sini 0,1. Ini kemudian N-nya, cari N sama dengan 3, kemudian 1 pelanggan sama dengan 0,2430. Nilainya sama dengan ini, 0,2430. Ya. Secara rata-rata maksudnya nilai harapan ini berbeda dengan angka ini gitu loh. Kalau ini itu berarti secara umum dia berhasil menjual itu kemungkinannya 30%. Kalau ini dia menjual kepada satu aja pelanggan itu kemungkinannya 0,243. Makanya ini lebih kecil daripada sini kan. Ya kan, lebih kecil kan. Makanya dia, karena ini cuma satu. Kalau ini secara umum kepada pelanggan, siapapun pelanggan itu bisa 2, bisa 3, bisa 1, itu kemungkinannya 30% atau 0,3. Lanjut ke distribusi multinomial. Distribusi multinomial merupakan perluasan dari distribusi binomial. Apabila setiap eksperimen menghasilkan lebih dari 2 kemungkinan, yaitu berhasil, nyaris berhasil, dan gagal, maka menggunakan distribusi multinomial. Misalkan sebuah eksperimen menghasilkan peristiwa E1 sampai dengan E3 dengan peluang PE1 dan PE3. Rumus fungsi multinomialnya adalah ini, n faktorial. Nah, ini. Nah, itu ya. Banyaknya kejadian itu n faktorial, P1, P2, probabilitas terjadinya peristiwa E1, E2, dan E3, X1, X2, dan XK, jumlah dari peristiwa E1, E2, dan EK. Kita lihat dulu ke bawah sebentar. Contoh soal. Nggak usah perhatikan ini, wah rumusnya kayak gini gimana. Wah, pokoknya rumit deh ya kan. Kamu pasti ngeliatnya, wah rumus gitu kan. Tapi ini memang begini karena tidak ada turunannya. Jadi makanya kamu agak bingung melihatnya. Tapi kita memang sebagai mahasiswa manajemen tidak mempelajari turunan dari rumus tersebut asalnya dari mana. Tapi kita lebih kepada memakai rumus itu. Makanya saya bilang perhatikan pada contoh soalnya. Sebuah kotak berisi 3 barang yang dihasilkan oleh mesin A, 4 oleh mesin B, dan 5 oleh mesin C. Kecuali dikategorikan berdasarkan mesin, identitas lainnya mengenai barang tersebut adalah sama. Jadi hanya dikategorikan dengan mesin aja, A, B, C. Sebuah barang diambil secara acak dari kotak itu, identitas mesinnya dilihat lalu disimpan kembali ke dalam kotak. Tentukan peluang di antara 6 barang yang diambil. Dengan jalan demikian didapat 1 mesin A, 2 mesin B, dan 3 dari mesin C. Ada sebuah kotak, ada 3 barang, berisi 3 barang. Berisi dari 3 barang dari mesin A, 4 barang dari mesin B, berarti ada 7. Dan 5 dari mesin C, berarti 7 tambah 5 ada 12. Total barangnya ada 12, mesin A 3, per 12, 4 per 12, dan 5 per 12. Yang diinginkan adalah dari mesin A1, dari mesin B2, dari mesin C3. N sama dengan 6. Berarti kan? N itu apa sih? Tadi banyaknya kejadian, ada 6. Kita menginginkan kejadian yang banyaknya 6. 1, 2, dan 3. Total ada 6. P, 1 dari mesin A, 2 dari mesin B, dan 3 dari mesin C. 6 faktorial dibagi 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial sama dengan probabilitas P 3 per 12 X1 pangkat 1. Ini kan X1 pangkat 1, X2 pangkat 2,
3 pangkat 3. 5 per 12, 4 per 12, 3 per 12, 6 faktorial. Totalnya adalah 0,12055. Jadi ini prosesnya saya skip masuk ke sini. Jadi peluang di antara 6 barang yang diambil dengan jalan demikian didapat dari 1 mesin A, 2 dari mesin B, dan 3 dari mesin C adalah 0,12055 atau 12,055%. Itu ya. Ini kan faktorial nih, 6 faktorial, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini 1, berarti 1, 2, 1, dan 3, 2, 1, ya kan. Itu total dapatnya 60, ini diginiin dari sini dapatnya 0,00201, prosesnya selesai 0,1205. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.